Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Puasa tahun ini terasa sangat berbeda, karena kita di dunia dan juga Indonesia sedang dilanda pandemi corona. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan cobaan dan musibah ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan perintah Allah berupa puasa ini dengan sebaik-baiknya. Dan kepada mereka yang ditimpa musibah, meninggal akibat virus ini, kita doakan mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni dan diterima segala amalnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan ampunan, karena di bulan ini segala dosa diampuni oleh Allah. Dan bulan Ramadan juga dikenal sebagai bulan rahmah, karena Allah memberikan kasih sayangnya kepada setiap mereka yang berpuasa. Kasih sayangnya dilimpahkan kepada seluruh umat manusia. Dan bulan Ramadan juga dikenal sebagai bulan yang bisa mengangkat umat manusia dari siksa api neraka. Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Itulah salah satu hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan juga dikenal sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan, karena di bulan Ramadan ini mereka yang sedang berpuasa dididik, dilatih, dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka dibimbing, karakternya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki, persepsinya tentang Allah diperbaiki, kemudian perilakunya, perkataannya juga diperbaiki. Agar apa? Agar nanti pada bulan-bulan berikutnya ini akan menjadi sebuah kebiasaan. At-tarbiyah atau pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dimaknai sebagai proses untuk menjadi karakter, proses untuk berakhlak, proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ada kata proses di sini. Jadi proses itu pembentukannya memang membutuhkan waktu. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, maknanya sama, yaitu bagaimana pendidikan dimaknai sebagai sebuah pembentukan akhlak mulia. Dan Ramadan sebagai bulan pendidikan, sebagai bulan latihan, ujungnya adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Raghib Al-Sirjani di dalam satu bukunya menjelaskan tentang Ramadan yang berfungsi sebagai bulan pendidikan ini. Buku beliau berjudul Ramadan wa Bina'ul Ummah, menjelaskan beberapa aspek pendidikan apa saja yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, Ramadan ini mendidik kita yang sedang berpuasa, mendidik kaum muslimin untuk patuh secara totalitas terhadap semua perintah Allah. Patuh secara totalitas terhadap apa yang menjadi garis komando, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah memberikan perintah kepada kita untuk kita memberikan perhatian kepada
tetangga, Allah memerintahkan kita untuk meningkatkan kasih sayang kepada orang lain. Dan segala macam perintah Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, kita harus menerimanya dengan totalitas, tanpa reserve. Itu adalah pendidikan yang dilatihkan di bulan Ramadan, memberikan segala totalitas kehambaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua adalah kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu kita. Kita punya makanan yang halal kita makan, kita punya minuman yang boleh kita makan, karena kita dapatkan dengan jalan yang halal. Dan kita juga mempunyai istri yang halal digauli. Tapi di bulan Ramadan, sejenak diperintahkan untuk ditahan sampai waktunya tiba, yaitu kalau makan dan minum sampai berbuka puasa, menjelang berbuka puasa. Nah, kemudian kita juga diperintahkan untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu kebinatangan kita. Dalam aspek perkataan misalnya, kita tidak dibenarkan untuk berkata dusta atau mengadu domba. Mengadu domba antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Kemudian kita menyebarkan berita bohong atau hoax. Karena perbuatan-perbuatan yang seperti ini, mungkin puasanya sah, tapi pahala puasanya tidak dapat. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadisnya, khamsatu asya'a tuhbitu shaum ay tubtilu sawabu. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, berkata dusta. Jadi kita diminta untuk menahan diri untuk tidak berkata dusta pada saat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah ghibah, gunjing. Jadi membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Dan yang keempat, wal yaminul ghumus, sumpah palsu. Dan yang terakhir, wan nadhur bisyahwah, melihat lawan jenis dengan syahwat. Ini dapat hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, dan ini diminta ditahan. Ini adalah pendidikan Ramadan, yaitu mendidik kita untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Kemudian pendidikan yang ketiga, menurut Raghib As-Sirjani, adalah pendidikan supaya kita senang berinfak, senang bersedekah. Rasulullah di bulan Ramadan melipat gandakan perbuatan bersedekah ini, perbuatan infak ini. Di bulan Ramadan, Jibril selalu datang kepada Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran, dan di bulan Ramadan Rasulullah meningkatkan perbuatan berinfak, bersedekah kepada sahabat, kepada tetangga-tetangganya. Dan ini adalah teladan yang baik yang bisa kita ikuti. Apalagi saat ini kita dilanda pandemi corona, dan salah satu dampaknya adalah ada lockdown yang berakibat banyaknya tetangga-tetangga kita yang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka hidup dalam kekurangan. Inilah saatnya kita memberikan perhatian, menyisihkan sedikit dari harta kita untuk sekedar membelikan sembako maupun memberikan sedikit uang kepada tetangga kita, agar mereka bisa juga merasakan kebahagiaan dan bisa berbuka puasa bersama-sama. Pendidikan Ramadan yang berikutnya menurut Raghib As-Sirjani adalah kita dilatih untuk memiliki rasa persatuan, rasa persaudaraan, dan kasih sayang.
Persatuan ini sangat terlihat. Kita melakukan sahur waktunya bersama-sama, dan kita juga berbuka dalam waktu yang bersama-sama juga. Dan ini dilaksanakan seluruh dunia, kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa secara serentak. Ada nilai persatuan, ada nilai persaudaraan. Kemudian kita juga dilatih untuk meningkatkan kasih sayang. Dalam sebuah hadis, jika kamu memberikan makan untuk berbuka puasa, maka pahalanya sangat besar di mata Allah. Kemudian yang dilatih berikutnya di dalam Ramadan ini adalah kita dilatih untuk memiliki rasa empati, sense of responsibility, kepekaan kita. Kita dilatih lapar, supaya apa? Supaya kita mengetahui bagaimana sih orang-orang yang kelaparan di sana. Bagaimana orang-orang yang kekurangan di sana. Jadi kita diminta mengalami lebih dulu. Supaya apa? Supaya kepekaan, supaya sense of responsibility kita meningkat. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kita dilatih untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Takwa di sini dimaknai adalah kita menghadirkan Allah di dalam segala aktivitas kita, sehingga kita merasa dipantau, kita merasa diawasi, sehingga kita merasa terjaga, merasa di bawah pengawasan dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang terbaik, dan kita bisa melaksanakan apa yang telah dididikkan di bulan Ramadan ini pada bulan-bulan berikutnya. Insya Allah. Itulah yang bisa disampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk selalu menjadi manusia-manusia terbaik dan menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.